Hari ini kita agendanya pengen ngejemput keluarga baru yang sebentar lagi udah tiba. Tadi gue baru banget telepon sama Towing, supir Towing katanya tinggal sejam lagi nyampe. Jadi gue pengen siap-siap dulu. Rambut gue cak-cakan cuy, baru bangun. Yo, gue pengen mandi dulu. Yap, kita udah mandi. Wah, segar banget. Jadi kita siap dulu. Ini harusnya super towingnya udah bentar lagi sampai sih, tinggal setengah jam harusnya ya, harusnya. Pokoknya kita harus standby. Kalau bisa kita dulu yang lebih sampai duluan dibanding super towingnya. Kita siap dulu, oke? Mana pakai kayaknya ini deh. Pakai ini. Udah dekat banget, pengen ketemu sama Pokemon baru atau keluarga baru. Gue kayaknya pakai baju apa ya? Lengan panjang atau lengan pendek? Kosnya aja deh, gue pakai kos lengan pendek aja, nggak pakai long sleeve. Ya kalian harusnya tahu ya, ini udah ada cluenya kenapa gue pakai kos ini. Karena gue akan menjemput motor yang sesuai dengan baju ini. Kita pakai ini aja. Let's go, kita siap-siap. Ini adalah hari yang dimana gue tunggu-tunggu. Yang jelas ini adalah hasil tabungan jerih payah gue selama ini. Ya, kita mulai. Wow, udah siap. Kita pakai sepatu dulu. Sebentar gue tuh bisa aja teman-teman. Buat untuk towing itu gue suruh ke rumah gue, cuman gue pengen test ride aja, pengen coba itu Vespanya. Hehe. Ya udah, let's go. Kita mau test ride. Kita mau langsung jemput Vespanya. Deket kok tempatnya, nggak jauh-jauh banget dari rumah gue. Ya, let's go. Karena pertimbangan gue juga kalau mau gue arahin ke rumah terlalu gede banget nggak sih towingnya? Karena towingnya panjang towingnya cuy. Dah, kita berangkat ya, udah jam segini. Bentar lagi supir mau nyampe. Yap, here we go. Asik. Udah ngeting kameramen cuy. Kita berangkat. Kita berangkat. Setelah kita simpel-simpel aja teman-teman, nggak perlu yang ribet-ribet. Kita sudah sampai jadi gua COD motornya di sini teman-teman, di pom bensin. Satu, karena tempat strategis. Kedua, gue sih mikir lebih ke biar nggak nyusahin towingnya sih, dalam arti biar nggak repot-repot masuk ke kota kan, karena nanti agak ribet juga kalau masuk ke rumah kan, nemuin titik lokasinya. Jadi kasihan supir towingnya juga. Dan ditambah lagi kenapa gue pengen COD di sini, pengen test ride itu lebih tepatnya juga. Dan di sebelah gue sudah ada seperti biasa kameramen handal. Penasaran kan motornya apa nanti kan? 4 tak ya? Ah, 4 tak, 2 tak dong. Oh, Kita kan ngasep itu? Iya. Boleh. Yoi. Oleh samping? Oleh samping. Kita nggak boleh spill banyak-banyak ya, karena kita harus bakal bikin penasaran netizen. Ini sih harusnya udah sampai harusnya ya, cuman jadi kita datang lebih awal aja biar nggak tungguin, biar nggak ditunggu sama si supir towingnya. Kalau janji itu usahakan kita yang lebih awal dengan orang yang nunggu kita. Paling sebentar lagi lah nyampe, ini udah jam setengah 10, udah jam 9.45, bahkan udah 10.44. Nah, ini udah nyampe. Nah, ini udah nyampe coy, ini udah nyampe nih. Bukan dong, ini mah Pertamina, paketnya Pertamina bro. Nggak tahu ya, kalau kata anak motor tuh kalau belum punya nih motor katanya belum lengkap. Kalau gue sih kayak gitu sih, nggak tahu kalau kamu. Oh shit, not Bener good. Nggak juga sih. Nanti kalian penasaran kan motornya apa? Tentunya tungguin aja teman-teman. Soalnya di thumbnail nggak gue taruh itu motor, nggak gue. Mesinnya Fitwin kan? Itu the dream banget tuh sih kalau Fitwin. Itu doakan kalau yang gitu. Semoga aja dari beli motor ini nanti level up-nya naiknya ke Fitwin. Diaminkan guys. Amin. Fitwinnya Harley ya. Jadi Mercy dilupain. Enggak lah, kalau Mercy itu tetap ini primadona motor. Soalnya pertama. Mercy udah Tuh, kalau Mercy itu hak paten, bro. Mercy itu hak paten kita, Mercy itu.
Jadi orang kenal kita karena Mercy, bukan karena Kayaknya motor lupa lain. deh sama Mercy. Enggak lah, gila. Cucuran kan? Masa lupa kita sama motor Mercy? Enggak lah. Ini Air liurnya. air liur nggak anjir. Dua ya Om. Ada motor pokoknya di pojokan. Aku nunggu di situ pokoknya. Nanti Om dari setelah itu langsung masuk aja, ntar setelah dekat ketemu pom tuh langsung aja masuk tadi yang kayak aku liatin di video. Siap. Aku towing merah ya, Om. Apa Om? Towing merah. Aku towingnya merah ya, Om. Oh iya, siap, aman. Aku tunggu sini Om ya. Siap, Om. Oke. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gila guys. Ayo. Oke. Gila men. Anjay. Ada es nih, ada Ronin servis. Keren, ada es. Gila guys. Gue kayak masih nggak nyangka loh. Mesin kanan bro. Jadi inilah motornya. Iya. Rem depannya emang udah los rupanya. Hidupin kali, sekali manasin. Wanjay. Tester kali ya. Tester kali keliling sini. Rem depannya emang udah gak ada rupanya. Ya, masih bawa komedi lah. Anjir. Dengar suaranya guys. Gurih. Halus sekali. Terima kasih ADC Towing. Udah sampai di Kota Bumi, udah ngantar motor gua. Ini dia teman-teman, motor yang harus kalian lihat. Nggak sehari nyampe cuy, ADC Towing gokil. Keren. Ini Mas Hendra supirnya lagi nyantai. Ini motornya udah sampai tadi, udah baru gua cek detail, cek sebentar aja, belum gua cek detail. Espas Mal Frame akhirnya, subhanallah, masya Allah. Setelah Mercy jadi 23, akhirnya di 2025 bulan September kita bisa bawa keluarga baru yang nanti bakal nemenin kita ke depannya. Aduh, gila bro, bukan only kayak di Lampung nih teman-teman. Sebelumnya belum pernah ada, belum pernah gue lihat Vespa Smart Frame. Ya, kita nggak dapat PTS, yang penting dapat ini ya guys ya. Gokil, gue masih nggak nyangka. Udah lah, kita tes drive, kita bawa pulang dulu ya, karena Mas Hendra-nya mau istirahat di sini. Nanti dia pulang, kita mau langsung cabut karena kita juga ada kerjaan yang lain. Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi ya. Ntar gue kasih sinematik tipis-tipis ke kalian semuanya. Thank you ya Om. Let's go guys. Rem depannya nggak ada, kagok banget gua. Rem belakang doang sumpah. Kiri. Indikator sepedanya hidup cuy. Gua kagok banget guys. Udah lama nggak mau Vespa. Kakinya asik teman-teman, masih layak loh kakinya loh.
Kagol coy. Wah, merasa oke lagi dulu. Kagok banget weh, sumpah kagok banget. Apalagi ini rem depannya nggak ada lagi, rem depannya no. Rem depannya nggak ada, pakai rem belakang doang no. Jadi gua naik Vespa berasa kayak abang-abangan Jogja, kayak om-om Jogja gitu nggak sih? Gila, naik Vespa di kota sendiri itu kayak berasa lagi di Jogja guys, serius. Gua nggak berhenti bersyukur, selalu bersyukur sih. Terima kasih ya Allah, Kau telah memberikan kesempatan yang indah. Sesuatu yang mahal. Cari sesuatu yang mahal guys, sesuatu yang mahal. Gak berhenti, gue bersyukur banget dalam hati gue. Ya teman-teman, ini dia Vespa PK 100-nya. Biar kalian bisa nggak detailnya. Jadi ini kemarin Vespa yang udah dikirim langsung dari temen gua, bos bengkel Birdan Custom, yaitu Mas Adi. Ini adalah Vespa PK 100 dari Taiwan, karena ini nggak masuk di Indo. Gua ngambil Vespa PK 100 small frame. Alasannya kenapa small frame? Karena badan gue yang mungil. Jadi gue emang suka banget sama namanya Vespa small frame. Pengen beli PTS, harganya udah nggak karu-karuan cuy. Harganya udah nyampe 60, bahkan nyampe 70 yang untuk surat lengkap dan kondisi bagus, nggak ada lagi PR. Kemarin gue dapet dari temen gue yaitu Mas Adi, dapet tawaran, katanya bro mau nggak nih Vespa PK, katanya mau nggak nih Vespa small frame, tapi dia nggak Indo punya, dia Taiwan punya kata dia. Emang gue tanya Vespa apa tuh? PK katanya. Gue pertama kali jujur, karena gue adalah Vespa poser cuy, pemula, newbie, jadi kok gue ngerasa asing dengan nama PK. Ternyata pas gua cek, gua googling, bener cuy, ada PK series tuh, dari mulai PK 50 SL, PK 100, 110, 125. Yang gua tahu itu ya PK series ya, katanya masih banyak lainnya sih. Kalau untuk soal body-bodinya kayak begini, kalau yang udah gue lihat sih ini, kalau nggak dari body sih, kalau warna catnya nggak tahu ya. Kalau gua tuh, ini ada dempulan, ini dempul tebal banget, ini dempul nih. Tuh. Ini dempul semua. Dan kayaknya sih harusnya bukan warna orisinil dari si PK 100 lagi sih. Emang kalau gue lihat di googling, PK 100S ini warnanya kuning, itu kuning-kuning tembal gitu teman-teman, kayak kuning-kuning gold gitu. Nah ini warnanya sih udah nggak orisinil sih harusnya sih. Kalau gue nggak salah ya, tolong gue ralat. Cuman PR-nya apa aja? Yang jelas PR-nya dari mulai ke kaki yang bakal gue benerin sih. Mulai ganti ban, velg mungkin bakal gue rapin lagi. Nggak tahu nih, velg menurut kalian gimana? Harus dirapihin kayak di repaint aja atau ganti velg? Coba kalian komen di bawah ya. Sama ban rekomendasi apa dong? Kalian masukin di bawah, karena PR pertama gue tuh gue pengen garap ban dan juga velg. Itu sih yang pastinya sih. Karena kalau buat soal repaint nanti teman-teman ya. Nih. Ini waktunya nih, belum ada nih waktunya. Itu sih yang pertama. Kedua, gue pasti pengen ke perintilannya. Contoh kayak gini nih, depan dia nggak ada teman-teman, rem depannya. Ini pengen bakal gue pakein seling rem depan lagi biar ada rem depannya, biar safety. Karena kan di motor gue pakai buat rencananya sih harian lah, pakai buat nemenin gue kerja. Jok belakang, ini jok belakang juga nggak ada dia. Kalau gue ganti, kalau lampu nyala semuanya, lampu sen ini nyala. Gue hidupin dulu bentar teman-teman. Nah ini kontaknya nyala teman-teman, kontaknya masih bagus nih kontaknya. Nih ini gue hidupin. Sekali selak doang coy. Biasanya kalau Vespa yang nggak sehat, ini kalau gua kata-kata teman-teman ya yang udah senior lah di Vespa, bilangnya sih kalau sekali selak, kalau Vespa kalau sekali selak itu sehat. Tapi kalau yang nggak sekali selak, itu walau alam kondisinya gimana coy.
Nah ini gue sekali selah nih. Nah itu lampu belakangnya hidup nih teman-teman. Lampu belakangnya hidup. Sen kiri belakang hidup, sama sen depan juga. Terus sen kanan juga hidup sama sen depan juga. Nah yang nggak hidup cuman hanya lampu depannya doang cuy. Padahal lampu belakang tadi hidup, lampu belakang. Tuh, nggak hidup sama sekali. Padahal kemarin di Brang Custom tuh sempat dihidupin teman-teman. Karena sebelum dibawa ke Lampung tempat gua, ini Mas Adi udah benerin motornya sih, udah servis motornya. Nah tapi kalau untuk sepedo, nih sepedonya. Kalau indikator sen kanan kirinya nyala tuh cuy. Tuh, dia nyala lampunya teman-teman. Dipastikan berfungsi, fungsional ya sepedonya. Nah kalau untuk orisinilnya yang gua tahu nih, ini stiker tuh, ini stiker Taiwan punya ya teman-teman ya. Gue nggak tahu sih artinya apa ini stiker, stiker tanggal produksi atau kode produksi, gue nggak paham. Terus sama yang di sini, tuh, ini biasanya sih kalau dari motor sih apa namanya jelasin dari sistem yang ada di motornya. Suhu, silakan komen di bawah. Nah kalau ngomongin di bawah tangki, di bawah jok kayak gini cuy. Kondisi tangkinya teman-teman. Karbunya sih delor tuh, udah pasti. Karbu bawaan. Standar lah ya. Kalau untuk kondisi karbu di bawah kayak gini, tangkinya kayak gini, tangkinya kecil ya, namanya small frame. Kalau nggak salah kapasitas tangki PK100 yang gua paham itu 6 liter kurang lebih ya. Kalau gua baca spek di atas kertasnya kalau di googling. Nah kalau lampu-lampu kayak begini, lampu-lampu Mika gua kurang paham ini ori apa enggaknya. Karena jujur banget, gua nggak mau sotoy dan nggak mau sok tahu banget. Kalau untuk motor itu PK ini gue belum paham mana bagian part orisinilnya mana yang udah enggak. Gue sih yang tahu sih jelas body cat ini udah nggak ori lagi. Sama kayak apa yang dibilang sama Sadi. Cuman ya gue pengen tetap diskusi lagi. Ada salah satu di sini mekanik Vespa yang udah lama. Katanya sih udah ahli banget. Nanti gue pengen bakal diskusi juga. Saklar-saklar juga kayak begini, saklar-saklar. Dan apa grip gas, kopling. Kalau grip gas, kopling, saklar-saklar kayaknya sih harusnya masih bawaan ya cuy. Paling-paling yang nggak bawaan sih kayak dari lampu-lampu sih. Ini aja kalau lampu PK100S yang gua paham itu bentuknya bulat teman-teman. Nah, ini bentuknya kotak. Tapi kalau gua ngobrol sama Mas Adi, dia bilang sih katanya ada 2 tipe PK itu. Karena kan ini yang tipe, nah gua kurang paham. Ini ada starter, tombol starter. Tapi gua kurang paham ini berfungsi atau enggak. Karena PK100 itu ada yang gen keduanya tahun 86 itu ada double starter teman-teman. Nah ini nggak tahu masuk yang ke gen kedua atau gen pertama. Kalau gen pertama sih katanya belum masuk double starter ya, masih kick starter doang. Nah itu dia ada 2 macam. Nah ini yang kotak, bukan yang bulat. Tapi sih katanya sih ori juga ya teman-teman. Kayak begitu sih cuy. Terus kalau untuk kondisi decknya kayak begini, kondisi decknya, karet-karetnya nih cuy. Tuh, karet-karetnya ya begini sih. Ini ada nih, bautnya lepas ini sih. Nggak ada bautnya lebih tepatnya di sini. Tuh banyak dempuran teman-teman. Ini nih. Tuh. Tepongnya sih kemarin dirapihin. Kenapa ini ada bentuk kayak bekas las-lasan dirapihin. Jadi sistem bukanya sama kayak motor-motor Jepang gitu teman-teman, dicongkel. Di sini ada karet selurupnya buat untuk kayak ngekaitin lagi. Karena kontaknya udah nggak ada ya, kontak tepongnya. Harganya mahal sih kalau gue cek, buset harga kontak tepong doang 850.000, hampir sejuta. Kayak kakinya kayak begini, pakai ban ring 10 masih bawaan. Yang jelas motornya kalau udah gue pakai jalan sih enak. Sok depan sok belakangnya dipakai boncengan juga enak. PR-nya itu doang sih PR-nya. Nah nanti kalau untuk soal lebih lanjut nanti bakal gue kasih tahu ke teman-teman semuanya upgrade-nya yang jelas. Dari sini mulai ke depannya kita bakal upgrade konten Vespa besar-besaran. Nah teman-teman di sini yang suhu Vespa silahkan komen di bawah ya kira-kira apa-apa aja PR-nya. Oke teman-teman. Ya udah kayaknya update untuk sementara gitu doang. Motor Vespa PK100 gua yang bisa gue kasih unjuk ke kalian semuanya. Karena Izin gua masuk ke dunia sejuta saudara. teman-teman bantu gue komen bawah ya kira-kira apa aja yang harus kita benahi seperti tadi gue bilang. Dan ya udah langsung aja gue video kali ini. Yang baru rapi jangan lupa subscribe dan subscribe jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian ketinggalan update video terbaru dari gue. Komen aja di bawah kalian yang udah biasa main Vespa, terutama Vespa PK yang kalian sering banget dengar, kira-kira apa aja yang penting yang buat untuk dipakai harian, karena Vespa ini bakal gue pakai buat harian cuy. Komennya di bawah kira-kira apa aja yang PR harus kita benerin. Oke teman-teman, langsung aja gue tutup kali ini. Gue Alfa cabut, ciao. Nih dengerin langsamnya dulu teman-teman. Ya, gue pengen jalan-jalan dulu sama Vespa. Bye bye. Dah.